Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 3 Ibnu Yunus. Semoga kalian selalu sehat dan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah akan menerangkan rangkuman subtema 1, tema 4. Materi yang pertama adalah PPKN. Kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dan kerjakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita mengerjakan kewajiban kita. Antara kewajiban dan hak harus seimbang ya anak-anak. Kewajiban dan hak juga dilaksanakan, harus kewajibannya dulu baru kita boleh meminta hak kita. Nah, di sini ada kewajiban dan hak anggota keluarga. Nah, kewajiban tentang pakaian, tempat tinggal, makanan, dan kebersihan rumah. Begitupun hak tentang pakaian, tempat tinggal, makanan, dan kebersihan rumah. Kita akan bahas kewajiban dan hak di slide selanjutnya ya anak-anak, disimak dan bisa dicatat. Kewajiban dan hak yang pertama adalah terkait dengan pakaian. Kewajiban kita terhadap pakaian kita adalah menyimpan pakaian dengan rapi, mencuci jika pakaian kotor, dan merawat pakaian dengan baik. Untuk hak tentang pakaian adalah kita berhak mendapatkan pakaian dan kita berhak mengenakan pakaian yang bersih. Jadi anak-anak, jika pakaian yang kita kenakan kotor, berarti kita berkewajiban untuk mencucinya dan menyimpannya dengan rapi agar kita bisa memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian terkait dengan makanan, hak dan kewajiban terkait dengan makanan. Kewajiban kita terhadap makanan yang ada adalah bersyukur, membaca doa sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian mengambil makanan secukupnya, tidak berlebih. Habiskan makanan yang telah diambil. Hak untuk terkait makanan adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bersih serta dapat memilih makanan yang sehat dan bersih. Kemudian hak dan kewajiban terkait tempat tinggal. Kewajiban terhadap tempat tinggal kita adalah memiliki tempat tinggal. Memiliki tempat tinggal adalah kewajiban kita agar kita dapat melindungi diri kita dan keluarga, menjaga kebersihan dan menjaga keamanan tempat tinggal. Haknya adalah mendapat tempat tinggal yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Kemudian hak dan kewajiban terkait dengan kebersihan yang ada di rumah. Yang pasti kewajiban dalam kebersihan rumah adalah membersihkan rumah ya. Kemudian haknya adalah mendapatkan udara bersih di rumah dan melakukan kegiatan di rumah dengan nyaman. Kalau sudah nyaman, pasti kita akan betah ya anak-anak di rumah, makanya harus jaga kebersihan rumah. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai kalimat saran. Saran digunakan untuk memberi usulan atau pendapat kepada orang lain. Kata saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Contoh nomor 1, ada tetangga yang sedang sakit parah. Kira-kira apa saran yang bisa kalian berikan anak-anak? Nah, sarannya adalah sebaiknya tetangga segera berobat ke dokter. Soal nomor 2, bunga melati itu terlihat layu. Kira-kira saran apa yang bisa diberikan? Ya, sebaiknya kita menyiram bunga melati itu dengan teratur. Nah, ini merupakan contoh-contoh permasalahan dan sarannya ya yang bisa kalian berikan. Jadi selanjutnya SBDP, kita akan belajar Setelah anak-anak menyimak lagu Kasih Ibu, anak-anak bisa mempraktekkan ya dengan mengirim voice note lagu Kasih Ibu kepada Ustazah. Oke anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pola irama. Nah, pola irama itu ada dua, pola irama rata dan pola irama tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunannya sama.
Dan pola irama tidak rata adalah pola irama yang memiliki susunan yang tidak sama antara satu birama ke birama yang lain. Kemudian ini catatan untuk menentukan nilai nada. Jika terdiri dari angka saja, maka nilai ketukannya adalah 1. Jika terdiri dari angka dan atasnya terdapat garis, maka nilainya setengah atau 1/2. Jika ada angka setelah itu terdapat titik yang berjumlah 1, maka nilainya 2. Dan jika setelah angka terdapat titik yang jumlahnya 2, maka nilainya adalah 3. Nah, materi selanjutnya adalah PJOK. Macam-macam istirahat. Macam-macam istirahat itu bisa dengan tidur, dengan bersantai, atau dengan rekreasi ya. Nah, bersantai itu bisa seperti melihat TV atau membaca buku anak-anak, dan berkumpul bersama keluarga itu bisa termasuk bersantai. Adapun manfaat istirahat yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, menjadikan tubuh segar dan bugar, menenangkan pikiran dan menghilangkan rasa lelah. Karena istirahat itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita anak-anak. Dan yang pasti kita harus selalu bahagia agar kita selalu sehat dan pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, insya Allah tubuh kita akan sehat. Selanjutnya itu MTK, kita akan belajar mengenai bilangan sebagai jumlah dari 2 bilangan. Contoh, ada bilangan 100 anak-anak. Nah, kira-kira berapa ditambah berapa yang hasilnya 100? Nah, contoh di sini adalah 50 ditambah 50 sama dengan 100. Kita cari lagi angka lainnya. Contoh 60 ditambah 40 hasilnya juga 100. Kemudian 30 ditambah 70 hasilnya pun 100. Selanjutnya adalah mencari pasangan bilangan. Nah, contoh ada soal titik-titik ditambah 45 sama dengan 100. Nah, jadi caranya tinggal mengurangi saja. 100 dikurangi 45 hasilnya 55. Jadi bisa dengan cara mengurangi ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 55. Contoh soal selanjutnya, biasanya di dalam soal terdapat pilihan bilangan seperti yang ada di gambar 340, 350, 390, dan 410. Biasanya pertanyaannya tentukan pasangan bilangan jika dijumlahkan hasilnya 750. Nah, kita harus mencoba semuanya anak-anak dengan cara menjumlahkan dua bilangan yang menghasilkan angka 750. Kita coba ya. Yang pertama adalah 340 ditambah 350. Yang kedua 340 ditambah 390, dan yang terakhir 340 ditambah 410. Nah, dalam menjumlahkan seperti ini anak-anak bisa menggunakan bersusun dan harus menjawab dengan teliti ya. Kita hitung ya anak-anak, 340 ditambah 350 adalah 690. Berarti salah ya, bukan ini ya pasangannya. Kita jumlahkan lagi yang bawah, 340 ditambah 390, jawabannya adalah 730. Lanjut, kita tambahkan 340 ditambah 410, jawabannya adalah 750. Jadi jawabannya pasangan bilangan yang tepat jika dijumlahkan hasilnya 750 adalah 340 dan 410 yang menghasilkan 750. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ustadzah, semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.